yang diberikan kuasa khusus dari korban untuk mendampingi korban tadi di Polda Papua Barat Daya untuk menanyakan progres terkait dengan laporan kami dalam dugaan kasus TPKS, sehingga tadi sekitar jam 11 kami mendatangi Polda Papua Barat Daya, dan hasil yang disampaikan oleh pihak Polda Papua Barat Daya dalam hal ini penyidik Dirkrimum, besok agenda kami itu yaitu melakukan pendampingan kepada korban maupun saksi dalam meninjak laporan kami. Kemudian yang kami perlu tekankan kepada semua pihak dalam hal ini, kami serahkan penuh karena ini sudah menjadi laporan polisi, sehingga kami serahkan penuh kepada pihak yang berwajib untuk segera menindak tegas dalam laporan polisi terkait dengan dugaan TPKS yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh oknum YS Sekda Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu mungkin dari kami. Ya, kemarin ada bantahan dari tim hukumnya YS di mana mereka membantah bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi karena ada ini. Ini mungkin dari tim hukum korban sendiri seperti apa? Baik, jadi pada prinsipnya kami tim hukum sudah berbicara di media kemarin itu bahwasanya kami minta tegas bahwasanya tidak ada kepentingan atau tunggangi pihak ketiga sesuai apa yang pengacara daripada terlapor itu sampaikan. Itu tidak benar. Sehingga saya mau sampaikan lagi bahwa tidak ada unsur kepentingan politik atau ditunggangi pihak ketiga. Itu tidak ada sama sekali. Ini benar-benar murni. Berarti itu dianggap hanya tudingan tak mendasar begitu? Itu tudingan seolah-olah biasa. Itu kan pelaku punya pengacara, kan saya hak jawab, tetapi jangan loh membuang bola liar kepada pihak korban maupun keluarga yang merasa dirugikan. Hati-hati loh. Ini jangan memancing suasana menjadi tambah keruh lagi. Pada prinsipnya tidak ada kepentingan gitu. Dan saya mau pastikan bahwa kalaupun pengacara pelaku itu dia memahami undang-undang TPKS terkait dengan kenapa range waktu 1 bulan baru dilaporkan, saya mau sampaikan bahwa ini berbeda. Undang-undang ini dia khusus. Jadi tidak ada masa daluarsa itu cuma 2 tahun. Tapi kalaupun 1 bulan mau 2 bulan kita melapor, itu diterima. Contohnya laporan polisi mau terbit jadi. Nah, tetapi saya mau sampaikan bahwa terkait dengan laporan kami, besok kami akan bawa bukti-bukti semua, kami akan serahkan semua ke penyidik. Sampai hari ini dari tim hukum sudah menyiapkan beberapa bukti untuk menguatkan laporan polisi itu. Kalau bukti kami nanti akan serahkan intinya kami sudah kantongi beberapa bukti. Dan nanti setelah kami serahkan semua bukti-bukti ke penyidik, maka itu nanti kami akan kembali lagi. Informasinya bahwa yang terduga pelaku yang juga merupakan oknum pejabat di Kabupaten Raja Ampat ini sempat melakukan upaya-upaya pressure dalam hari teror dan sebagainya. Iya. Menurut informasi yang kami dapat daripada pihak keluarga korban, ini selalu ada teror atau ancaman-ancaman atau pendekatan persuasif daripada pihak terduga pelaku ini melakukan manusia. Ini informasi yang kami dapat daripada keluarga, sehingga kami mau mempertegas bahwa dalam hal ini kami
profesional. Silakan nanti datangi Polda Papua Barat untuk dimintai keterangan. Gitu. Jangan pakai kewenangan atau kekuasaannya untuk melakukan Intervensi hukum. intervensi. Tidak boleh. Saya mau sampaikan tidak boleh. Bahkan kami akan menyurati kepada Komnas Perempuan, LPSK dan pihak lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan terkait dengan Perlindungan. kasus seperti ini. Ini tidak boleh, sehingga kami akan perlu menyampaikan ke publik bahwa kami akan menyurati Komnas Perempuan, LPSK, kemudian DPR RI untuk segera menyoroti kasus ini juga. Sehingga ini hak korban loh. Dia dilakukan seperti ini kan tidak dibenarkan. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi daripada rekan. Ya, mungkin ada tambahan dari saya berkaitan dengan tanggapan mengenai alibi yang telah dibangun oleh tim kuasa hukum daripada terlapor dalam hal ini. Itu menjadi hak mereka untuk menjawab. Namun kita sama-sama mempelajari terkait dengan hukum acara pidana, yang mana hari ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh rekan tadi bahwa laporan kami sudah masuk ke tahap penyelidikan, di mana sudah ada penyidiknya, dan besok itu korban dan juga para saksi diambil keterangan dan juga bukti-bukti. Jadi LP itu terbit. Kami tahu bahwa LP itu setiap diterbitkan itu minimal 2 alat bukti permulaan untuk menerbitkan LP, dan itu kami sudah sampaikan kepada pihak Polda dan laporan kami sudah diterima dalam hal ini korban, sehingga kami meminta kepada pihak Polda untuk secara profesional menangani perkara klien kami sehingga klien kami mendapat kepastian hukum dalam hal ini keadilan, dan juga tidak ada hal yang dituding dari pihak terlapor dengan hal-hal yang di luar, karena ini murni perbuatan terlapor, murni tindak pidana. Tidak ada hal-hal lain yang dalam laporan tersebut, karena laporan itu murni perbuatan terlapor yang mengakibatkan kerugian bagi korban, baik selaku perempuan, psikisnya terganggu, dan juga hal-hal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, sehingga biar kita bertarung di proses hukum. Masing-masing orang akan dilindungi, masing-masing orang akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatan. Sehingga kami pada prinsipnya kami tetap pada apa yang telah dilaporkan, dan kami siap kawal kasus ini sampai dengan korban mendapat keadilan. Informasi bahwa ada unsur politik dalam penanganan ini. Kalau unsur politik yang disampaikan itu adalah alibi liar yang dibangun, karena kami lihat YS ini atau terlapor ini kan bukan orang politik, orang pemerintahan, yang mana kalau itu dilarikan ke politik adalah hal yang bias atau alibi yang dibangun untuk bagaimana memanipulasi keadaan yang ada. Karena ini murni tindak pidana, sehingga kami tetap sebagai kuasa hukum akan mengawal perbuatan YS ini, dan dia hak-hak dia untuk membuktikan apakah dia yang kita duga ini benar atau tidak benar, itu hak dia. Tapi proses hukum tetap jalan sehingga korban mendapat kepastian hukum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Ya Pak, diduga kan pelakunya adalah seorang pejabat di Raja Ampat. Kira-kira masukan kepada Bupati sendiri seperti apa? Ya, mungkin sesuai dengan yang telah kami sampaikan kemarin, kami juga sudah dalam statement bahwa minta kepada Bupati, tetapi secara administrasi kami juga akan menyurati Bupati BKN untuk segera menindaklanjuti, karena kalau kasus ini sudah masuk di tahap penyelidikan maka dia akan dipanggil, dan itu akan merugikan pekerjaannya sebagai seorang abdi negara. Dalam hal ini
di Kabupaten Raja Ampat. Ya, kami minta supaya Bupati dapat menyoroti hal ini juga untuk kepentingan keberlangsungan pekerjaan yang sementara diduduki oleh yang bersangkutan. Begitu. Berarti ini murni Ya. Kalau dari keluarga, ya dari keluarga sini kami ingin menyampaikan kepada publik setelah melihat beberapa pemberitaan yang sudah beredar, pada prinsipnya dari keluarga kami sudah menyerahkan penuh kepada pihak LBH. Begitu kami percaya bahwa keadilan itu masih ada dan rekan-rekan LBH akan. Tetapi sebagai anak Papua, kami merasa bahwa anak kami sudah dilecehkan sehingga cukup sudah secara psikologis anak kami jangan ditekan dengan pemberitaan di mana saja yang membuat psikologisnya tetap terganggu. Sekolahnya yang sudah terganggu akibat dari perbuatan ini dan mentalnya yang sudah terganggu dari pemberitaan ini, kami berharap supaya sampai di sini jangan lagi membangun opini yang membuat anak kami terus tertekan. Untuk itu sebagai keluarga kami juga memohon perhatian, solidaritas dari keluarga besar perempuan-perempuan Papua yang menyaksikan peristiwa ini untuk dapat bersama-sama dengan kami keluarga sehingga psikologis dari mental anak kami tetap terjaga supaya ke depan tidak lagi ada perempuan-perempuan Papua yang korban lagi akibat perilaku dari oknum-oknum di atas tanah negeri yang kita cintai bersama, tanah Papua. Karena ini adalah harkat di bawah martabat perempuan Papua. Saya kira itu dari keluarga. Nama? Nama saya Philip Philip India. India.